Pernahkah Anda membayangkan siapa sosok di balik bendungan raksasa Jatiluhur? Atau siapa orang pertama yang memimpin seluruh daratan Kalimantan saat Indonesia baru saja merdeka? Dia bukan sekedar birokrat, melainkan seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan istana demi perjuangan berdarah. Sosoknya merupakan perpaduan antara kecerdasan otak seorang insinyur dan keberanian seorang panglima perang. Hari ini, kita akan mengungkap tabir kehidupan Pangeran Muhammad Nur, pahlawan nasional yang namanya terpatri dalam sejarah emas Indonesia. Bersiaplah untuk masuk ke dalam lorong waktu yang penuh intrik, pengabdian, dan visi luar biasa bagi bangsa ini. Selamat datang kembali di kanal Sejarah Kita. Dalam episode spesial kali ini, kita akan membahas biografi mendalam tentang Pangeran Muhammad Nur. Dari masa kecilnya di Martapura hingga perannya yang sangat krusial dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di tanah Borneo. Kita akan melihat bagaimana seorang putra bangsawan bisa menjadi jembatan antara diplomasi tingkat tinggi dan perang gerilya di hutan belantara. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena ada banyak fakta yang jarang diketahui publik tentang kontribusinya bagi pembangunan Indonesia modern. Lahir pada 24 Juni 1901 di Martapura, Kalimantan Selatan. Pangeran Muhammad Nur merupakan keturunan dari keluarga bangsawan Kerajaan Banjar. Ayahnya, Pangeran Ali, adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati. Sejak kecil, Nur sudah dididik dengan nilai-nilai religius dan kedisiplinan yang tinggi. Namun, berbeda dengan bangsawan lainnya yang mungkin lebih memilih untuk bersantai di lingkungan istana, Nur justru memiliki dahaga yang luar biasa akan ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan rakyatnya dari belenggu kolonialisme Belanda. Perjalanan pendidikannya membawanya merantau jauh ke tanah Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia berhasil masuk ke Teknise Hogeschool Bandung, yang sekarang kita kenal sebagai ITB. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang struktur bangunan dan teknik sipil, tetapi juga bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Di koridor kampus yang sama, ia bersahabat dengan seorang pemuda visioner bernama Soekarno. Pertemanan ini nantinya akan mengubah jalannya sejarah Indonesia, di mana keduanya saling berbagi mimpi tentang Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lulus sebagai insinyur pada tahun 1927, Nur menjadi salah satu putra daerah Kalimantan pertama yang meraih gelar prestisius tersebut. Karir awalnya di Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Kolonial memberinya pemahaman mendalam tentang tata air dan infrastruktur. Namun, hatinya tetap tertambat pada perjuangan rakyat. Ia aktif dalam organisasi Jong Islamitenbon dan mulai menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan. Baginya, menjadi seorang insinyur bukan hanya soal membangun jembatan fisik, melainkan membangun jembatan menuju kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia. Memasuki era 1930-an, peran Nur dalam pergerakan nasional semakin nyata. Ia bergabung dengan Partai Indonesia Raya, Parindra, dan terpilih menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat pada tahun 1935. Di sana, ia sering melancarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap merugikan rakyat Kalimantan. Suaranya yang tenang namun tegas membuatnya disegani baik oleh kawan maupun lawan. Ia terus memperjuangkan agar Kalimantan mendapatkan perhatian yang layak dalam pembangunan, sembari secara diam-diam membangun jaringan perlawanan terhadap penjajah. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, kondisi semakin sulit. Namun, Pangeran Muhammad Nur tetap bertahan di barisan pejuang. Ia dipercaya untuk memimpin organisasi massa dan tetap menjaga komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Meskipun berada di bawah pengawasan ketat tentara Jepang, ia berhasil menjaga semangat perlawanan rakyat Kalimantan agar tidak padam. Ia menyadari bahwa kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu, dan Indonesia harus siap untuk mengambil alih nasibnya sendiri saat momen itu tiba. Detik-detik menuju proklamasi adalah masa paling krusial. Pangeran Muhammad Nur terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ia mewakili wilayah Kalimantan dalam sidang-sidang penting yang merumuskan bentuk negara dan konstitusi kita. Suaranya sangat penting untuk memastikan bahwa Kalimantan, sebagai pulau terbesar, tetap menjadi bagian integral dari Republik Indonesia yang baru lahir.
Dedikasinya dalam sidang PPKI menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemimpin lokal, tetapi tokoh nasional dengan visi kesatuan yang kuat. Tepat setelah proklamasi dikumandangkan, pada tanggal 19 Agustus 1945, Pangeran Muhammad Noor secara resmi diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Gubernur Kalimantan yang pertama. Namun, tugas ini jauh dari kata mudah. Ia harus memimpin wilayah yang sangat luas tanpa infrastruktur komunikasi yang memadai, sementara tentara sekutu dan Belanda mulai kembali masuk untuk mencoba menjajah kembali. Markas besarnya di Jakarta menjadi pusat komando untuk mengkoordinasikan perlawanan di tanah Borneo, sebuah tantangan logistik yang hampir mustahil saat itu. Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia melakukan blokade ketat. Pangeran Muhammad Noor menyadari bahwa komunikasi darat dan laut mustahil dilakukan. Maka, ia mencetuskan ide yang sangat berani dan visioner, mengirimkan pasukan melalui udara. Ini adalah cikal bakal pasukan payung pertama dalam sejarah militer Indonesia. Ia merekrut pemuda-pemuda berani dari Kalimantan yang ada di Jawa untuk dilatih terjun payung secara kilat. Misi ini sangat berbahaya karena mereka harus terjun di tengah hutan belantara yang dikuasai musuh tanpa dukungan logistik yang pasti. Operasi ini dikenal dengan nama Misi MN1001. Pangeran Muhammad Noor secara langsung memimpin persiapan operasi ini dari Yogyakarta. Ia memastikan setiap prajurit memiliki semangat juang yang tinggi. Misi ini bertujuan untuk membuka jalur komunikasi, menyebarkan berita kemerdekaan ke pedalaman, dan mengorganisir kekuatan gerilya rakyat. Keberhasilan misi ini, meskipun memakan korban jiwa, menjadi bukti nyata bahwa Kalimantan tidak pernah menyerah kepada Belanda. Nama Pangeran Muhammad Noor menjadi simbol harapan bagi para pejuang di hutan-hutan Borneo. Tidak hanya di udara, Noor juga membentuk ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Ia menyadari bahwa sebagai pulau, pertahanan maritim adalah kunci. Ia mengirimkan kapal-kapal kecil yang harus menembus blokade Angkatan Laut Belanda yang canggih. Para pelautnya, yang sering disebut sebagai pasukan semut, membawa senjata, amunisi, dan instruksi dari pemerintah pusat. Perjuangan ini adalah bentuk nyata dari totalitas seorang Pangeran Muhammad Noor dalam menjaga setiap jengkal tanah Kalimantan tetap merah putih. Selama masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, Pangeran Muhammad Noor adalah target utama intelijen Belanda. Namun, ia selalu berhasil lolos dan tetap memimpin pemerintahan dari pengasingan atau markas-markas rahasia. Ia menggunakan kecerdasan diplomasinya untuk meyakinkan dunia internasional bahwa rakyat Kalimantan berdiri teguh di belakang Republik. Ia menolak segala bentuk negara boneka yang ditawarkan oleh Belanda melalui skema federalisme. Baginya, hanya ada satu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tanpa pengecualian. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, tantangan baru muncul. Indonesia yang hancur karena perang membutuhkan pembangunan fisik. Disinilah keahlian teknik Pangeran Muhammad Noor kembali bersinar. Ia dipanggil oleh Presiden Sukarno untuk menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 1956. Jabatan ini bukan sekedar posisi politik, melainkan amanah untuk membangun kembali infrastruktur bangsa yang terbengkalai. Dengan visi insinyurnya, ia mulai merancang proyek-proyek besar yang akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Salah satu mahakaryanya yang paling legendaris adalah proyek serbaguna Jatiluhur. Pangeran Muhammad Noor adalah orang yang meletakkan fondasi dan mendorong pembangunan bendungan terbesar di Indonesia ini. Ia melihat bahwa Jawa Barat membutuhkan sumber air untuk irigasi dan pembangkit listrik untuk industri yang baru tumbuh. Meskipun menghadapi banyak kendala teknis dan pendanaan, Noor tetap teguh. Ia percaya bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemandirian energi dan pangan. Jatiluhur hingga hari ini menjadi saksi bisu dari visi besar sang pangeran. Namun ia tidak pernah melupakan tanah kelahirannya, Kalimantan. Ia merancang proyek pembangunan wilayah Barito yang mencakup pengerukan alur sungai dan pengembangan lahan pasang surut untuk pertanian. Ia ingin Kalimantan menjadi lumbung pangan nasional. Idenya tentang pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian dianggap sangat maju pada zamannya.
Meskipun tidak semua rencananya selesai selama masa jabatannya, fondasi yang ia letakkan telah membuka jalan bagi pengembangan wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah di dekade-dekade berikutnya. Pangeran Muhammad Nur juga dikenal sebagai sosok yang sangat bersih dan berintegritas. Di tengah gejolak politik masa itu, ia tetap fokus pada kerja nyata. Ia adalah contoh langka dari seorang teknokrat yang juga memiliki jiwa nasionalisme yang membara. Ia tidak mencari kekayaan dari jabatannya. Baginya, gaji terbesar adalah melihat rakyat bisa menikmati air bersih dan listrik. Kesederhanaannya menjadi teladan bagi rekan-rekan sejawatnya di kabinet. Ia membuktikan bahwa kekuasaan adalah alat untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Selain pembangunan fisik, ia juga sangat peduli pada pendidikan teknik di Indonesia. Ia turut membidani lahirnya berbagai institusi pendidikan dan organisasi profesi insinyur. Ia ingin mencetak ribuan nor-nor baru yang bisa melanjutkan pembangunan bangsa. Baginya, kemerdekaan adalah proses panjang yang membutuhkan keahlian dan kerja keras, bukan sekadar orasi di atas podium. Ia sering mengunjungi kampus-kampus untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar tidak pernah lelah berinovasi untuk kemajuan Indonesia. Pada tahun 1959, Pangeran Muhammad Nur pensiun dari jabatan menteri. Namun, pengabdiannya tidak berhenti. Ia tetap menjadi penasehat pemerintah dalam berbagai proyek infrastruktur strategis. Di masa tuanya, ia banyak menghabiskan waktu untuk menulis dan berbagi pengalaman hidupnya kepada generasi muda. Ia tetap menjadi figur yang dihormati oleh semua golongan, melampaui sekat-sekat partai politik. Kehadirannya selalu memberikan ketenangan dan kebijaksanaan di tengah situasi politik yang seringkali memanas di Jakarta. Salah satu sisi unik dari Pangeran Muhammad Nur adalah kecintaannya pada budaya Banjar. Meski telah lama tinggal di Jakarta, ia tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai orang Banjar. Ia tetap aktif dalam kegiatan sosial masyarakat Kalimantan di perantauan dan terus mempromosikan kekayaan budaya daerahnya. Baginya, identitas kedaerahan adalah kekayaan yang memperkuat identitas nasional Indonesia. Ia adalah contoh nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ia perjuangkan sejak masa muda di sidang-sidang PPKI. Memasuki dekade 1970-an, kesehatan sang pangeran mulai menurun. Namun, semangatnya tetap tidak padam. Ia masih sering memantau perkembangan pembangunan di Kalimantan melalui berita-berita. Setiap kali mendengar ada jembatan baru atau bendungan yang selesai dibangun, matanya akan berbinar penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa benih yang ia tanam puluhan tahun silam telah mulai berbuah dan dirasakan manfaatnya oleh jutaan orang yang mungkin bahkan tidak mengenal namanya. Pada tanggal 15 Januari 1979, Indonesia berduka. Pangeran Muhammad Nur menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta pada usia 77 tahun. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di hati rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan. Ia dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya yang luar biasa. Namun, warisan terbesarnya bukanlah sekedar makam yang megah, melainkan infrastruktur yang masih kita gunakan hingga hari ini, dan semangat pantang menyerah dalam membangun bangsa. Atas segala pengabdian dan perjuangannya, pada tahun 2018, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Pangeran Muhammad Nur. Gelar ini adalah bentuk pengakuan tertinggi atas dedikasinya yang tak henti-hentinya bagi kedaulatan dan pembangunan Indonesia. Nama beliau kini diabadikan di berbagai tempat, mulai dari nama jalan, gedung, hingga pembangkit listrik tenaga air PLTA di Kalimantan Selatan. Sebuah penghormatan yang sangat layak bagi seorang putra terbaik bangsa. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang bisa kita pelajari dari hidup Pangeran Muhammad Nur? Ia mengajarkan kita bahwa kecerdasan intelektual harus selalu dibarengi dengan integritas moral. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengambil resiko demi keselamatan rakyatnya. Keberaniannya meluncurkan misi payung udara pertama menunjukkan bahwa keterbatasan alat bukanlah penghalang jika kita memiliki kemauan yang kuat. Visi teknokratnya menunjukkan bahwa membangun bangsa membutuhkan rencana yang matang dan eksekusi yang disiplin.
Kisah Pangeran Muhammad Nur juga mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Sebagai tokoh dari Kalimantan, ia tidak pernah merasa asing di Jawa, dan sebaliknya, ia merajut benang-benang persaudaraan di seluruh Nusantara. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa saat itu, ia berdiri tegak sebagai perekat. Warisan pemikirannya tentang pengelolaan air dan lahan di Kalimantan masih sangat relevan hingga hari ini, terutama saat kita bicara tentang ketahanan pangan dan energi terbarukan di masa depan. Setiap kali Anda menyeberangi jembatan besar atau menikmati aliran listrik di rumah, ingatlah bahwa ada orang-orang seperti Pangeran Muhammad Nur yang telah berjuang memastikan itu semua terjadi. Ia adalah pahlawan yang bekerja dalam sunyi, jauh dari sorot lampu kamera, namun dampaknya dirasakan oleh seluruh negeri. Perjuangannya adalah pengingat bahwa pahlawan tidak selalu mereka yang memegang senjata, tapi juga mereka yang memegang pena dan penggaris di meja gambar untuk merancang masa depan bangsa. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah melanjutkan semangat pembangunan yang ia wariskan. Bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun karakter bangsa yang kuat dan mandiri. Kita harus bangga memiliki sosok seperti Pangeran Muhammad Nur. Seorang bangsawan yang merakyat, seorang insinyur yang pejuang, dan seorang gubernur yang visioner. Mari kita jadikan kisah hidupnya sebagai kompas dalam pengabdian kita kepada tanah air tercinta Indonesia. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup Pangeran Muhammad Nur bersama kami. Semoga dokumenter singkat ini memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi Anda semua. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita membentuk masa depan dengan belajar dari para pendahulu yang luar biasa. Pangeran Muhammad Nur telah menyelesaikan tugasnya dengan gemilang. Kini giliran kita untuk menjaga dan memajukan apa yang telah ia bangun dengan tetesan keringat dan air mata. Sampai jumpa di episode sejarah selanjutnya, di mana kita akan terus menggali kisah-kisah inspiratif dari para pahlawan yang telah membentuk wajah Indonesia. Jika Anda memiliki saran tokoh lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lestarikan ingatan kolektif bangsa ini agar kita tidak pernah kehilangan arah dalam melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Pangeran Muhammad Nur, sang pahlawan dari Borneo, akan selalu hidup dalam setiap denyut pembangunan Indonesia. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Dukung terus konten edukasi sejarah Indonesia agar semakin banyak orang yang mengenal jasa para pahlawan kita. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.